Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih dalam suasana pencurahan Roh Kudus. Kita sudah memasuki minggu yang ketiga. Oleh anugerah Tuhan dan puji Tuhan, hari ini, minggu ini kita masih dengar mengenai Roh Kudus sebagai Parakletos. Itulah yang menjadi tema kita. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai ayat yang 18. Saya akan baca. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan di Minggu Raya pagi ini, tanggal 21 bulan yang ke-6 tahun 2020. Parakletos, kata Yunani yang berarti seorang pendamping. Oleh karena itu juga disebut sebagai seorang penasehat atau pembela. Kita bersyukur di dunia ini kita tidak sendirian. Saat Yesus naik ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus datang, dan Roh Kudus sebagai Parakletos, Dia selalu mendampingi kita di mana saja, kapan saja, dalam waktu apa saja, keadaan apa saja. Dia penasehat kita dan Dia pembela kita, yang Yesus janjikan akan diutus kepada para murid-Nya setelah Yesus pergi. Dan Dia adalah Roh kebenaran, Dia adalah Roh penghibur. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan lebih jauh, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Masih dalam suasana pencurahan Roh Kudus, kami masih belajar tentang Roh Kudus sebagai Parakletos yang menyertai orang-orang percaya di bumi ini, menyertai kami semua, menyertai jemaat Bethesda saat ini sampai selama-lamanya. Berbicaralah kepada kami Roh Kudus, kami siap mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jadi Roh Kudus sebagai Parakletos, Dia adalah Roh kebenaran. Dia adalah Roh penghibur yang melalui para murid Yesus akan melanjutkan pekerjaan Yesus sendiri di dunia ini dan menyatakan ajaran-ajaran baru yang pernah diajarkan oleh Yesus selama Yesus ada di bumi ini. Itu sebabnya dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 berkata, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada murid-murid dan mengingatkan semua yang dikatakan Yesus. Dalam Yohanes 16 juga ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Dan masih banyak hal lagi yang tersembunyi, yang saat itu bagi murid-murid belum bisa mengerti, belum bisa menanggungnya. Tapi Roh kebenaran yang diutus oleh Yesus datang, barulah Dialah yang akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Dialah yang akan menyatakan hal-hal yang akan datang sesuai dengan yang Dia terima dari Yesus. Berarti ada banyak hal yang murid-murid belum mengerti. Sampai sesudah kebangkitan Yesus baru murid-murid mengerti. Hari ini sebagai aplikasi buat kita, sama seperti orang Kristen hari ini sudah di dalam Yesus, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tapi belum mengerti sama sekali semua yang diajarkan oleh Yesus dalam firman-Nya. Masih hidup secara duniawi,
terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk dan kepercayaan kepada setan, tahyul, kepada jimat-jimat, masih pegang kosa-kosa gelap, adat istiadat dan lain-lain. Karena Roh Kudus belum bebas bekerja dalam kehidupan orang percaya, sehingga hal-hal duniawi ini masih mengikat, belum mengerti apa yang terjadi hari ini. Padahal Roh Kudus sebagai Parakletos sudah diutus lama. Sejak 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem saat orang-orang percaya berkumpul pada hari raya Pentakosta. Roh Kudus itu dicurahkan, firman Tuhan katakan dia seperti lidah-lidah api, dia seperti angin. Dan banyak orang percaya yang mengerti tentang pekerjaan Roh Kudus. Waktu itu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, orang-orang percaya maupun juga para rasul. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa saat Roh Kudus memenuhi mereka, mereka bisa bernubuat, mereka bisa bersaksi dengan berani, mereka bisa menasehati satu sama lain, mereka bisa berbahasa roh, mereka juga bisa melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib, tanda heran. Tapi masih banyak orang juga seperti pada hari raya Pentakosta, mereka mencap para rasul itu kemabukan oleh anggur. Itu sebabnya Petrus dan semua rasul-rasul lain berdiri dan berkata, kami tidak mabuk oleh anggur, tapi kami bicara apa yang Roh Kudus singkapkan. Dan hari ini pun Roh Kudus juga sedang bekerja memenuhi orang percaya. Mereka bernubuat. Ada yang menganggap itu dari roh setan. Ada juga yang berbahasa roh. Mereka katakan itu tipu saja, omong kosong saja. Ada juga yang mendapat penglihatan, dibilang itu karang-karang saja. Padahal Roh Kudus sedang berbicara. Roh Kudus sudah turun, sudah memenuhi orang percaya. Saat kita terima Yesus, tuh Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Ayat 16 pembacaan firman Tuhan kita hari ini mengingatkan kita bahwa Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya, tinggal dalam kita selama-lamanya. Berarti luar biasa pekerjaan Roh Kudus hari ini. Padahal Yesus sudah mau datang. Kita lihat tanda-tanda di sana sini yang menyatakan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah sangat dekat. Jangan sampai kita menjadi seperti 5 gadis yang bodoh yang belum siap minyak dalam pelita, sehingga waktu Roh Kudus bekerja, Roh Kudus sudah memenuhi mereka yang bijak, sehingga waktu kedatangan Yesus mendengar suara mempelai katakan songsonglah. Mereka yang punya minyak Roh Kudus dalam hati, mereka menyambut dia. Pintu terbuka bagi mereka. Tapi yang Roh Kudus tidak ada, pergi mengetuk pintu, pintu sudah tertutup. Seperti itu juga yang akan terjadi dengan orang-orang yang menganggap enteng dengan pekerjaan Roh Kudus yang dicurahkan 2020 tahun yang lalu. Dan hari ini Roh Kudus sedang bekerja secara dahsyat. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan terus ingat bahwa Roh Kudus ini sekarang sedang bekerja secara dahsyat. Jangan sampai kita meremehkan dia, apalagi kita menduka citakan Roh Kudus. Tidak ada pengampunan bagi kita. Sebagai orang yang percaya, kita sepatutnya bersyukur karena Roh Kudus Parakletos itu menyertai kita, mendampingi kita setiap saat dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan tantangan. Roh Kudus sebagai Parakletos itulah yang mendampingi kita hari lepas hari, untuk menguatkan kita agar dalam menghadapi tantangan persoalan tetap teguh di dalam Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan, tetap bersuka cita, tetap berserah penuh kepada Tuhan.
sehingga Tuhan Yesus yang pegang tangan kita dan tuntun kita hari lepas hari, sehingga kita sanggup menjalani kehidupan kita di bumi ini karena Tuhan Yesus menopang kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita serahkan seluruh hidup kita supaya Roh Kudus menuntun dan memimpin kita mulai hari ini dan seterusnya. Jangan lagi kita hidup di luar Roh Kudus, karena kalau kita hidup di luar Roh Kudus, kita tidak akan mengerti apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Dalam dunia ini kita tidak sendirian mengarungi kehidupan ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan air mata, penuh dengan kesulitan hidup, penuh dengan aniaya, sakit, penyakit, kekurangan, kelemahan. Kita membutuhkan teman sejati, penolong sejati, pendamping sejati, penghibur sejati, yaitu Parakletos. Dia senantiasa bersama kita setiap saat, menit dan detik, jam, setiap hari, minggu, bulan, dan tahun abad. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita, menyertai kita selama-lamanya. Yang penting bagi kita tetap tinggal dalam Yesus, andalkan Yesus. Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal dalam aku, firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, pasti kamu akan menerimanya." Jadi tidak ada teman terhebat seperti Roh Kudus sebagai Parakletos yang ada selalu bagi kita, mendampingi kita, membela kita saat kita dilecehkan. Dia punya tugas menghiburkan kita saat kita ditinggalkan sendirian, mengajar kita saat kita tidak mengerti, tidak memahami rencananya bagi hidup kita yang akan datang atau hidup kita hari ini. Itu sebabnya apa yang akan terjadi ke depan hanya disingkapkan oleh Roh Kudus buat kita. Itu sebabnya kita bersyukur semua hal terjadi hanya kepada orang yang percaya. Roh Kudus singkapkan sebelum terjadi. Di dalam keadaan apa saja, Roh Kudus sebagai Parakletos mendampingi kita, mau menolong kita, mau menghibur kita. Ada banyak hal, banyak keadaan yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Hal pertama, waktu kita gagal dalam pekerjaan kah? Kita gagal dalam pendidikan kah? Kita gagal dalam usaha kah? Kita gagal dalam apa saja, Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita. Parakletos selalu mendampingi kita untuk menguatkan kita agar kita tetap bersukacita, bergembira di dalam kegagalan hidup kita. Hal yang kedua, Roh Kudus sebagai Parakletos selalu mendampingi kita waktu kita menangis karena ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Apakah dia suami, istri, anak, saudara, keluarga, Roh Kudus selalu hadir untuk menghiburkan kita. Itu sebabnya kita bersyukur, puji Tuhan, kita tidak tinggal sendirian. Ada Roh Kudus yang selalu menghibur, ada Roh Kudus yang selalu memberikan sukacita di hati kita. Hal yang ketiga, waktu kita merasa kesulitan hidup, Roh Kudus sebagai Parakletos selalu ada bersama dengan kita. Mungkin di saat kita mengalami kekurangan, mungkin di saat kita tidak ada makanan, tidak ada pakaian, tidak ada uang belanja, tidak ada uang kuliah, tidak ada uang taksi, atau kebutuhan apa saja. Apalagi di era corona ini ada banyak kesulitan hidup. Tapi jangan takut, karena firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus Parakletos selalu memberikan kita jalan keluar saat kita mengalami kesulitan hidup. Itu sebabnya mari pegang Roh Kudus, pertahankan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita dimanapun, kapanpun, dalam kesulitan apapun, tetap pertahankan Roh Kudus. Yang keempat,
Roh Kudus sebagai Parakletos selalu menolong kita waktu kita mengalami penganiayaan. Hari ini ada banyak orang Kristen yang dianiaya karena nama Yesus. Banyak orang Kristen yang mengalami penderitaan karena nama Yesus. Mengalami rasisme seperti yang baru-baru terjadi di Surabaya terhadap mahasiswa-mahasiswi Papua. Kita sering direndahkan karena nama Yesus. Kita sering dihina, kita sering diolok, kita sering dicaci maki, kita sering dilecehkan. Harga diri kita ingatlah dan pandanglah kepada Yesus yang sudah menanggung semuanya bagi kita di kayu salib. Dia sudah mati ganti kita pasti melalui Yesus, melalui Roh Kudus Parakletos yang dikirimnya, dan tinggal dalam hati kita akan terus meneguhkan iman percaya kita agar kita tetap kuat dan tidak membalas mereka yang menganiaya kita, yang melecehkan kita, mereka yang mengolok kita, mereka yang menginjak-injak harga diri kita. Kita ingat firman Tuhan Ibrani 10 ayat 30-31 berkata, ngeri benar kalau pembalasan itu jatuh di tangan Tuhan. Jadi pembalasan bagi kita yang percaya adalah hak Tuhan. Kita tidak boleh membalas orang yang mencaci maki kita, yang merendahkan kita, yang mengolok kita, yang melecehkan kita. Kita harus lepaskan pengampunan bagi mereka. Kita serahkan pada Tuhan, biar Tuhan yang membalas. Hal yang kelima, Roh Kudus sebagai Parakletos itu selalu menolong kita waktu kita mengalami frustrasi. Frustrasi karena beban hidup yang kita hadapi. Frustrasi karena masalah hidup setiap hari. Frustrasi karena kita dikecewakan oleh teman-teman kita, atau oleh kekasih kita, atau oleh orang tua kita, atau oleh pemimpin-pemimpin kita, dan tidak ada yang peduli dengan hidup kita. Tapi ingatlah, Roh Kudus sebagai Parakletos selalu bersama kita, menyertai kita. Dia akan menolong kita dalam keadaan apapun yang kita alami. Matius 11 ayat 28, pengajakan Yesus buat kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bawa semua masalah, beban pergumulan kepada Yesus. Yesus sanggup menyelesaikannya buat kita. Hal yang keenam, Roh Kudus sebagai Parakletos hari ini bekerja secara luar biasa waktu kita merasa kesepian. Tidak ada yang peduli dengan kita, tidak ada yang memberikan perhatian pada kita. Semua menjauh dari hidup kita. Semua orang bermasa bodoh dengan kita, semua orang cuek dengan kita. Jangan takut, kata firman Tuhan dalam Yesaya pasal 40 ayat 10 dan ayat 13. Janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan Allah katakan bahwa aku menyertai kamu. Berarti Yesus menyertai kita, Roh Kudus menyertai kita. Tuhan katakan, aku akan meneguhkan kamu. Jadi di tengah tantangan masalah, Tuhan, Roh Kudus selalu meneguhkan kita untuk tetap kuat. Di tengah tantangan masalah, Roh Kudus, Tuhan Yesus selalu siap menolong kita, meneguhkan iman percaya kita agar kita tetap kuat. Tuhan Yesus yang memegang tangan kita, yang membawa tangannya, yang membawa kemenangan buat kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, jangan takut. Hari ini kita belajar tentang Roh Kudus sebagai Parakletos. Parakletos itu selalu menyertai kita. Dia akan memberkati hidup kita. Dia akan mengarahkan hidup kita. Dia akan menuntun kita, menolong kita, menghibur kita. Dia juga akan mengajar kita hal-hal yang kita tidak mengerti. Itu sebabnya dalam pembacaan kita ayat 18 sebagai kesimpulan bahwa Roh Kudus sebagai Parakletos tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Kita tidak sendirian. Jadi yatim piatu itu menggambarkan tentang kehidupan kita manusia di bumi ini. Saat manusia itu jatuh dalam dosa,
sudah jauh dari Tuhan. Seakan-akan sudah tidak ada pengharapan lagi, sudah terpisah dengan Allah. Itu yang dimaksud dengan arti kata yatim piatu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak berdiam diri. Allah mengutus Yesus datang ke dalam dunia. Setelah Yesus menjalani hidupnya di bumi ini sampai mati di kayu salib, bangkit naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus itu datang. Dan sekarang yang menyertai kita adalah Roh Kudus. Yesus datang memberikan Roh Kudus sebagai Parakletos yang akan terus mendampingi baik para murid pada zamannya dan juga orang-orang percaya di segala zaman sampai kepada kita hari ini. Roh Kudus siap membela kita, Roh Kudus siap menolong kita, Roh Kudus siap mengajarkan kepada kita hal-hal yang akan datang, mengingatkan kita akan hal-hal yang akan terjadi yang kita tidak mengerti. Dia akan memberikan damai sejahtera dalam hati kita, sukacita di dalam hati kita, dan dia akan menolong kita dalam keadaan apapun. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk gelisah. Seperti Yohanes 14 ayat yang ke-1, Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Mari kita terus percaya kepada Yesus, pegang janji-janjinya, hidup di dalamnya, hidup di dalam firman-Nya. Karena firman Tuhan itulah yang akan menuntun kita, akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi Roh Kudus sebagai Parakletos, dia akan menyertai kita, dia akan membela kita seperti seorang hakim. Pekerjaannya Roh Kudus di bumi ini hari ini, sebagai seorang hakim dia akan membela masalah kita, persoalan kita. Dari luar datangkah, dari dalamkah, dia siap menolong kita. Setan tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Itu sebabnya percayalah kepada Yesus. Percaya bahwa Roh Kudus itu ada diam dalam hati kita, dan dia akan menyertai kita selama-lamanya. Itu sebabnya mari Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kita serahkan seluruh hidup kita mulai hari ini dan seterusnya. Katakan, Roh Kudus Parakletos, mari dampingi saya dalam tugas-tugas saya, pekerjaan saya, aktivitas saya, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Mari Roh Kudus Parakletos dampingi saya, nasihati saya kalau ada yang saya tidak mengerti. Mari Roh Kudus menjadi pembela saya, Parakletos menjadi pembela saya, sehingga tidak ada masalah yang tidak bisa saya atasi. Bersama dengan Yesus semuanya pasti bisa. Bersama dengan Roh Kudus semuanya pasti bisa. Yang penting buat kita percaya Yesus, percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Dia Parakletos, akan mendampingi kita, akan menyertai kita, tinggal dalam hati kita selama-lamanya. Kecuali kita sendiri yang menyimpan dari perintah Tuhan, meninggalkan Yesus, mendukacitakan, baru dia akan mundur dari kita. Selama kita ada dalam Yesus, selama kita ada dalam firman-Nya, selama kita mempertahankan kebenaran, kesucian, Roh Kudus tetap memegang tangan kita. Saat kita berdoa, Roh Kudus juga selalu siap menolong kita, seperti janjinya dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Kiranya Tuhan menolong kita semua sebagai jemaat di tengah era corona ini. Jangan takut, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Roh Kudus pasti beri jalan keluar dari setiap masalah, persoalan, sakit, penyakit, virus pun tidak boleh takut. Roh Kudus Yesus lebih besar kuasanya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita di minggu-minggu masa raya pencurahan Roh Kudus untuk tetap pegang Dia, tetap jalani hidup bersama dengan Dia, dan Dia akan menyatakan dirinya. Dia akan menyingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi bagi kita yang percaya. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu.
Roh Kudus sebagai Parakletos adalah pendamping kami yang setia, penasehat kami yang ajaib, penolong kami, penghibur kami. Roh kebenaran akan terus bersama dengan kami. Saat kami mempertahankan kebenaran, Roh Kudus tidak akan jauh dari kami. Dia akan membela kami di saat kami menghadapi berbagai masalah persoalan hidup di bumi ini. Terima kasih Bapa. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Memberkati seluruh jemaat yang sudah mendengar. Ajar mereka untuk tetap mempertahankan Roh Kudus sebagai Parakletos dalam hidup mereka hari lepas hari. Walaupun gembala tidak mengunjungi, hamba Tuhan tidak mengunjungi, atau kami semua jauh satu sama yang lain, tapi Roh Kudus Parakletos selalu menyertai kami di rumah kediaman kami, di tempat pekerjaan kami, di tempat usaha kami, dimanapun kami pergi dan ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dari Kemenangan iman nomor 247. Tuhan mau sertai hamba, kalau tidak ku sesat. Tuhan mau sertai hamba, kalau tidak ku sesat. Sama-sama dengan Tuhan, baru langkahku tepat. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Kita menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, penyertaan-Mu melalui Roh Kudus-Mu yang Kau telah curahkan, yang Kau sudah kirim, tinggal dalam hati kami yang percaya. Roh Kudus sebagai Parakletos menyertai kami setiap saat, setiap waktu, setiap bulan, setiap tahun, setiap abad. Kami bersyukur, puji Tuhan, hari ini kami diteguhkan, dikuatkan iman kami untuk tetap tinggal di dalam Yesus, tetap mempertahankan Roh Kudus yang Yesus sudah kirim. Saat kami percaya Yesus, terima Yesus, Roh Kudus masuk diam dalam hati kami. Biarlah urapan Roh Kudus bertambah-tambah di atas kami semua, di atas jemaat-Mu, sehingga kami tidak takut menjalani kehidupan kami di bumi ini. Apapun yang terjadi, Roh Kudus ada bersama dengan kami. Sebabnya kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat, mulai dari anak-anak kecil, mulai dari mereka yang ada dalam kandungan, sampai kepada jemaat yang sudah lansia. Tuhan pelihara, jaga dan lindungi, sertai di minggu yang baru kami masuki. Terima kasih Yesus. Akhirnya kami mohon berkat-Mu. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, tuntunan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kami, mulai saat ini sampai hari Maranatha. Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput saleh-salehnya, termasuk jemaat dan saya. Haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku
Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi.